Saudara-saudari yang terkasih dari keluarga Vincentian, nanti ada hari Minggu untuk doa panggilan sedunia. Doa panggilan sedunia 57 tanggal 3 Mei 2020. Dan ini barangkali baiklah kita pikirkan panggilan kita sebagai Vincentian. Untuk itu saya akan ambil sebagai dasar 3 teks. Dalam kali ini 2 dulu, nanti 1 lagi. Teks pertama ialah teks dari seorang dosen, seorang pastor dari Praga, yaitu kota Czechoslovakia, yang namanya Romo Tomáš Halík. Kata itu dari tanggal 25 April 2020. Sesudah itu saya akan juga merenungkan bersama dengan saudara-saudari pesan Paus Fransiskus tentang hari doa panggilan sedunia ini. Dan kemudian kita akan coba lihat kata Vincentian sendiri. Hari doa itu bukan terbatas pada panggilan-panggilan untuk menjadi imam, pastor atau biarawan, biarawati, tetapi supaya kita menyadari bahwa dari pembaptisan kita semua dipanggil untuk menjadi imam dalam imamat Yesus, imamat umum dari semua orang yang sudah dibaptis. Dan dalam pesannya justru Sri Paus ambil kembali yang dia ucapkan dulu untuk semua imam-imam dalam suratnya pada tanggal 4 Agustus 2019. Dia kirim suatu surat untuk semua imam-imam. Dan sekarang dia ambil dari bahan itu untuk panggilan umum. Berarti tidak ada jurang atau pisahkan antara panggilan umum dan panggilan khusus sebagai imam. Ini sangat menarik. Dan yang dikatakan oleh uskup itu pada kesempatan ulang tahun 1160 dari kematian Johannes Maria Vianney, yaitu pastor paroki dari kota Ars yang sejak tahun 1929 diangkat sebagai pelindung semua imam, pelindung semua pastor paroki, dan dia angkat begitu oleh Sri Paus Pius ke-11. Maka kita akan coba lihat. Kita berangkat dengan teks dari Romo Tomáš yang saya sebut tadi. Teksnya, judulnya Gereja-gereja yang tertutup, apakah ini tanda yang dikirimkan oleh Tuhan? Ada tanda tanya, apakah? Tetapi dia memang berkata bahwa sebagai seorang ahli sosiologi, bahwa sekurang-kurangnya di Eropa gereja kosong makin banyak sampai harus dijual gedungnya. Saya lihat juga di Kanada. Berarti gereja kosong karena corona, pandemi, barangkali tanda tentang hari depan. Oleh sebab itu, pastor itu mau supaya kita pikirkan. Memang dalam teksnya dia bertanya, apakah tsunami kehilangan umat
di dalam gereja di Eropa dan lain-lain, tetapi jangan kita mimpi akan terjadi juga di tempat kita. Apakah ini suatu tanda masa depan gereja, atau bagaimana kita bisa justru mengatasi hal itu? Dia berkata bahwa dalam keadaan sekarang ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Pertama itu merasa bahwa keadaan ini yang begitu menyedihkan menuntut dari kita panggilan untuk mengubah cara hidup, cara hadir kita di dunia ini. Keduanya, kita perlu juga memikirkan bahwa di mana katanya Galilea baru. Ingatlah bahwa Yesus mengutus murid-muridnya waktu dia menampakkan diri kepada mereka di Galilea, yaitu di tempat yang setengah kafir, bukan di Yerusalem, tempat pusat agama, tetapi justru di tempat pinggiran. Maka di mana tempat Galilea untuk masa kini? Sesudah itu dia berkata bahwa perlu cari Kristus. Begitu banyak orang yang mencari arti hidup mereka. Apakah kita merasa bahwa sudah temu dengan Kristus, sudah tahu jalan kita, atau kita juga harus bersama dengan mereka, dengan mendampingi mereka mencari, merasa bahwa kita masih dalam perjalanan. Dan tentunya kita harus pikirkan bahwa Yesus ada, dan ini kesempatan untuk bersyukur apapun keadaannya. Sangat indah semua itu, dan sangat memberi kepada kita bukan rasa sedih tetapi harapan. Dan itulah yang diambil lagi oleh Sri Paus dalam pesannya untuk doa panggilan. Dalam pesan itu dia berkata bahwa ada 3 hal sesudah merasa sakit karena melihat keadaan gereja kosong. Perlu kita bersyukur, berani memuji Tuhan. Ini kata-kata yang sudah dia pakai waktu dia memberi surat kepada imam-imam. Tentu godaan kita semua ialah mengeluh, merasa begitu gereja kosong, begitu orang tidak tertarik lagi dengan Yesus. Ini suatu yang perlu kita atasi. Dia sebut bahwa ada suatu sifat yang kesedihan manis. Dia sudah sebut hal itu dalam surat-surat sebelumnya. Dia sudah mengucapkan itu dalam surat sebelumnya, tetapi dia ulangi. Rasa apa boleh buat ini, angkat tangan dan sudahlah. Justru harus kita berani menghadap situasi baru, berani mencari jalan baru. Tentunya ada risiko. Jalan menurut tradisi, ya aman. Jalan baru bisa kita sesat. Berani sesat.
nanti kita akan bisa kembali ke jalan yang benar. Tetapi kalau selalu takut, jangan ini baru, ini tidak pernah jadi. Sejak saya kecil saya dengar orang mengeluh, orang agama kita sudah diubah, bukan seperti dulu. Dulu, hebat, tetapi sekarang diubah. Syukurlah diubah. Syukurlah bahwa tidak tetap hidup dan ikut kebiasaan, berani menempuh jalan baru. Tambah-tambah devosi, tambah-tambah upacara agama. Untuk siapa? Untuk kita sisa-sisa Israel barangkali, tetapi sisa-sisa lah yang makin akan menjadi sisa kalau tidak berani menempuh jalan baru. Dan ini panggilan kita. Pada akhir pesannya justru Sri Paus berkata bahwa harus memuji Tuhan karena kita dipanggil untuk berani. Mengeluh, apa boleh buat? Tentu tidak merasa senang, tetapi bersyukur karena Tuhan tetap memanggil dan berani menempuh jalan yang tidak pernah dipikirkan dulu. Namun dalam hal itu Sri Paus memberi peringatan yang sangat bermutu. Mengambil jalan yang benar bukanlah sesuatu yang kita lakukan sendirian, atau tidak hanya bergantung pada jalan yang kita pilih sendiri. Bukan hobi, bukan pikiranku, yaitu sebagai individu yang terisolasi, jangan ambil keputusan, tetapi harus bersama. Yang ditekankan oleh Sri Paus sekarang, bentuk gereja yang bukan hanya Vatikan tetapi seluruh umat. Ingatlah surat Sri Paus kepada umat Katolik. Dan dalam hal itu berani justru karena kita bukan ambil keputusan sendiri, tetapi sudah mendengar apa yang dituntut dan diharapkan oleh umat yang merasa kesepian. Itu yang dulu sangat ditekankan oleh Sri Paus Yohanes 23 dalam khotbahnya untuk membuka Konsili Vatikan kedua. Dan catatlah bahwa khotbahnya itu diinspirasi oleh Sri Paus karena dia sudah membaca karangan dari seorang Lazaris, Romo Puget, yang justru berkata bahwa perlu aggiornamento, perlu membuka diri untuk hari sekarang. Sayangnya memang sesudah Sri Paus meninggal, langsung penggantinya Sri Paus Paulus ke-6 ganti kata itu dengan kembali kepada sumber, kepada yang dulu. Perlu kedua-duanya. Kalau hanya aggiornamento, risiko besar. Kalau hanya tradisi, lebih parah lagi. Inilah panggilan kita, dan itu suatu panggilan yang Vincentian. Kita akan coba melihat itu dalam
pembicaraan berikutnya, tetapi justru Vincentius mau mengajar menamento buka untuk hari ini dengan ambil dari tradisi. Kita mau berdoa supaya Tuhan tetap memanggil orang-orang yang akan berani di mana saja, sebagai keluarga, sebagai kaum awam, sebagai relawan, setiap bagian dari keluarga Vincentian akan melihat caranya untuk menjawab panggilan untuk hari sekarang. Jangan-jangan yang dikatakan oleh Romo dari Cekoslovakia itu bahwa gereja kosong karena corona adalah lambang dari gereja besok, tetapi sebaliknya. Kita mohon berkat Tuhan untuk gereja kita di mana saja berada.